Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok satu dulu. Yang kedua adalah demonstrasi. Kalian nanti setiap perwakilan dari kelompok menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Paham? Oke, paham ya. Sekarang gini, jadi di sini kita akan belajar tentang iklim dan perubahannya. Guru punya poster ini akan dipasang di papan tulis. Ada yang tahu apa itu cuaca? Cuaca itu adalah keadaan rata-rata udara dalam jangka waktu yang singkat dan biasanya wilayahnya itu relatif atau relatif sempit, ya. Lingkupnya itu sempit, itu cuaca. Itu keadaan suhu udara. Dan terus sekarang yang kedua itu ada iklim. Apa itu iklim? Iklim itu adalah keadaan cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang lama dan wilayahnya relatif luas. Terus ada lagi nih musim. Musim itu fenomena atau peristiwa alam yang ada hubungannya dengan iklim. Oke, dan di sini perubahan iklim itu ternyata menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Yang pertama, mencairnya es di kutub akibat peningkatan suhu bumi. Selanjutnya ada musim panas dan kemarau yang berkepanjangan nih. Terus terjadinya kebakaran hutan akibat kemarau panjang. Ya, ternyata perubahan iklim ini tuh dampaknya banyak. Dari satu dampak bisa mempunyai anak-anak dampak yang lainnya. Paham? Nah, ini pembahasan yang IPA. Di sini guru itu punya teks informatif, ya. Jadi nanti kalian guru bentuk kelompok, ya. Kelompoknya ini saja. Yang satu meja ini menjadi satu kelompok. Jadi kan ada 5 meja nih, ya. Berarti ada 5 kelompok. Iya. Kelompok 1, ya, paling pojok belakang. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, di sini guru punya teks informatif. Nanti kita bagikan satu-satu. Untuk teks informatifnya, nanti kalian baca dulu teks ini. Ada 5 paragraf. Nah, didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Guru kasih waktu 10 menit untuk membaca, berdiskusi, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Yang kelompok 1 berarti paragraf 1, kelompok 2 paragraf 2, kelompok 3 paragraf 3, kelompok 4 paragraf 4, dan juga kelompok 5 paragraf 5. Nah, setelah itu ngapain? Setelah kalian berdiskusi, nanti maju perwakilan satu kelompok maju ke depan, ya. Kalian menyampaikan ide pokok per paragrafnya. Paham? Guru bagi dulu ya. Ya. Sudah menerima semua, tapi sebelum kalian mengerjakan, kira-kira kalian paham gak sih ide pokok itu apa, ya? Paham? Tapi masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, guru jelaskan dulu. Jadi ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Kalau ciri-cirinya itu apa? Biasanya itu terdapat pada kalimat utama, ya, dan dijelaskan oleh nanti kalimat pendukung. Dan cara menemukan ide pokok itu gimana? Kalian baca dulu nih keseluruhan teksnya, ya, paragrafnya. Kalian cari kalimat utamanya, berarti kalimat yang paling penting di situ. Nah, nanti tuliskan ide pokoknya. Hah? Nanti ditulis di lembar yang tadi guru bagikan, ya. Kan ada kolomnya tuh, tuliskan. Nanti perwakilan 1 maju, ya. Guru kasih waktu 10 menit cukup. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, yang tadi, ya, berarti paragraf 1 kelompok
bacaan dari paragraf 1 untuk ide pokoknya apa? Ya, pengertian perubahan iklim ya. Ya, makasih ya, Mas. Sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban? Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita terima. Nah, itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, hak dan kewajiban ini kira-kira dalam pelaksanaannya harus gimana? Gimana, Mbak? Kalau dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban itu harus gimana? Nah, minta seimbang. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Berarti hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban dulu kita laksanakan, barulah kita meminta hak. Nah, sekarang berkaitan dengan lingkungan kita ya. Bagaimana sih hak kita, kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama dari kewajiban itu. Ada yang bisa menyebutkan kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama adalah iya betul, mengelola sampah dengan baik ya, dan dengan bijak. Yang namanya sampah itu kan selalu dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi sampah rumah tangga setiap hari pasti ada ya. Kalau misalkan satu rumah tidak mengelola sampah dengan baik, terus semuanya dalam satu desa itu kan ada banyak rumahnya, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan oleh sampah. Nah, kewajiban kita adalah mengelola sampahnya dengan cara apa? Memilah. Ada dua sampah organik dan anorganik. Itu kita pilah. Jadi ketika kita membuang sampah yang bisa membusuk, berarti maksudnya ke organik, yang tidak bisa membusuk maksudnya ke anorganik. Dan nanti kalau yang tidak bisa membusuk itu anorganik itu, kalau sudah dipisahkan dari yang organik, maka nanti sampah plastik itu bisa kita daur ulang. Banyak kan? Contohnya plastik blok yang hasilnya dari daur ulang sampah plastik ya. Tahu? Kalau kalian pernah menelan rantai itu, pernah menelan rantai Purwokerto, itu plastik bloknya ya itu terbuat dari daur ulang sampah. Nah, buat terlihat kan seperti dari sampah, ternyata kalau kita olah dengan baik itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban membuang sampah, mengolah sampah dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak itu apa? Lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, terbebas dari penyakit. Kalau misalkan kalian di sekitar lingkungan sekolah, ya terutama kelas nih, kalau misalkan kita menjaga kebersihan kelas, maka kita akan mendapatkan hak yaitu bisa belajar dengan nyaman. Ya, suasananya itu enak, tidak kotor. Kalau kalian belajar di lingkungan yang kotor, gimana rasanya? Berisik, ya kan? Makanya ada jadwal piket. Jadwal piket adalah sebuah kewajiban bagi seorang siswa. Jadi tidak ada alasan, Bu saya izin gak piket karena bosnya itu enggak. Kalau kalian sudah sadar
gas karbon dengan cara jalan kaki, bersepeda ya, itu mengurangi gas karbon. Nah, yang kita terima adalah kita berhak menghirup udara yang bersih. Paham? Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan nih. Masih ada lagi satu tugas. Kalian berkelompok dengan teman-teman kalian yang tadi ya. Kelompoknya masih sama dengan kelompok yang mendiskusikan ini kelompok. Sekarang itu kalian berdiskusi tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kalian terhadap lingkungan. Silakan didiskusikan dengan teman-teman ya. Nanti setiap satu kelompok ya maju satu lagi ya, seperti tadi. Biar boleh ya, biar semua ikut merasakan. Paham? Bu Guru kasih waktu 5 menit cukup. Ini kan gampang ya, sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 5 menit cukup. Silakan didiskusikan, nanti maju ya. Hak menyebutkan hak dan juga menyebutkan kewajiban. 5 menit dari sekarang ya. Pak? Ya. Sudah? Ya, kita maju lagi ya. Kalau tadi dari kelompok 1, sekarang dari kelompok 5 ya. Biar rasain ya, yang tadinya pertama jadi terakhir jadi pertama gitu ya. Yang dari kelompok 5 siapa yang mau maju? Siapa mau mana ya? Ya, silakan maju. Betul ya teman-teman, hak yang disebutkan tambah mananya itu adalah memperoleh sumber makanan secara berkelanjutan. Nah, kewajiban yang harus dilakukan adalah melakukan reboisasi dia. Ketika sudah melakukan penegakan, kemudian dilakukan penghijauan kembali agar nanti kan kita kadang makanan itu juga bersumber dari tumbuhan, karena tumbuhan itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi benar ya, jawabannya makanya dari kelompok 5. Betul ya, setuju? Ya, makasih ya Bang. Lanjutnya juga tadi kita belajar berdiskusi dan ya maju di sini namanya apa di sini? Berarti berbicara, berarti melatih kalian untuk keterampilan berbicaranya. Jadi yang pertama kita mengetahui ini, jadi kita mengetahui perubahannya, kita mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Lingkungan sudah disediakan, hak kita memanfaatkannya, dan kewajiban kita adalah menjaga lingkungannya. Kemudian dengan tadi kalian maju di depan, secara tidak langsung tadi kalian sudah belajar. Yang pertama adalah percaya diri, ya. Kalian berani maju ke depan ini berarti menunjukkan kalian itu memiliki kepercayaan diri. Yang kedua adalah keterampilan berbicara kalian. Pasti tadi waktu suruh maju itu ada rasa deg-degan ya, betul? Pasti semuanya gitu ya, itu aja. Yang penting kita berani, sudah berani itu sudah bagus ya. Jadi untuk teman anak-anak yang lain yang belum mempunyai kesempatan maju pada hari ini, di lain waktu kalian bisa lebih aktif dalam berpartisipasi. Gak apa-apa, maju di sini tuh gak apa-apa, semua itu teman ya.
benar berbahaya hak dan kewajiban kita